Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fitri, NIM 19053069. Jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Administrasi Perkantoran. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen Bu Rita Sofian, SPD, MPDE. Baiklah, soal pertama, jelaskan konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, strategi pembelajaran. Adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsisten antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Menurut Mansur tahun 1991, terdapat 4 konsep strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntunan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan melihat sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Yang berikutnya, pendekatan. Pendekatan adalah suatu cara pandangan dalam melihat dan memahami situasi pembelajaran. Terdapat 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang berikutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam penyampaian bahan agar tujuan dan kompetensi dasarnya itu tercapai. Yang berikutnya, teknik pembelajaran. Merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan guru tergantung kepada kemampuan guru atau siasat agar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan berhasil dan dengan baik. Tekniknya terbagi menjadi 10. Yang pertama, teknik diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, inquiry, simulasi, eksperimen, karya wisata, tutorial, dan teknik problem solving. Yang berikutnya, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang tertentu yang bersifat individual. Misalnya, terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dengan taktik yang digunakannya. Dalam penyajian, ada satu yang cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikannya atau kekhasannya dari masing-masing guru. Sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan, dalam taktik ini pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Soal berikutnya, jelaskan maksud dari pendekatan scientific learning dan pilih salah satu
materi sesuai dengan keahlian saudara, dan buatlah implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan scientific learning tersebut. Baiklah, eee, pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar siswa bisa secara efektif dapat membangun konsep-konsep, prinsip, dan hukum dengan melalui langkah-langkah berupa mengamati, mengformulasikan masalah atau menanyakan, mengajukan, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisis, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Ada 5 cara. Yang pertama, mengamati kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat. Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang kedua, menanya kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas, belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen membaca sumber lain selain buku dan teks, mengamati objek atau kejadian, dan mewawancara dengan narasumber. Yang berikutnya, mengasosiasikan atau mengolah informasi, merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan maupun dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Yang terakhir, mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan media lainnya. Pembelajaran dalam K13 atau kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas siswa. Intinya, yang menjadi ciri khas pembelajaran dalam K13 adalah pembelajaran berbasis pendekatan saintifik yang saat ini tentunya menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut oleh para pendidik maupun pemerhati pendidikan. Pada pembelajaran ekonomi, misalnya, siswa dapat diajak melihat langsung peristiwa, mengamati kejadian, fenomena, konteks, atau situasi yang berkaitan langsung seperti dengan pasar, seperti kegiatan penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dengan demikian, siswa selalu mengingat dan proses pembelajarannya terasa lebih berkesan. Yang ketiga, seorang guru dalam pembelajaran harus menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jelaskan pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut dalam proses ekonomi. Pilih salah satu sesuai dengan keahlian Anda. Pendekatan konsep, yang pertama pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan konsep. Yang berikutnya pendekatan proses. Merupakan pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan induktif merupakan pendekatan induktif ini menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Pendekatan ekspositori adalah salah satu di antara strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses bertutur. Materi pembelajaran yang sengaja diberikan secara langsung
Peran siswa dalam strategi ini adalah menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Yang berikutnya, materi heuristik adalah suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang problem secara selektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Yang berikutnya, pendekatan konseptual. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa itu makna belajar, manfaatnya, dan apa status yang mereka dan bagaimana mencapainya. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam belajar yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Berikutnya, pada masa pandemi seperti ini, dengan pembelajaran daring, metode seperti apa yang menurut saudara yang bagus digunakan dalam pembelajaran? Jelaskan alasannya. Metode daring untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari Kumparan, Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring ini bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti hal yang membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, dari metode daring ini sangatlah cocok untuk diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring atau online adalah yang pertama, otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mencerdaskan, tidak hanya untuk bermain, sosial media atau game saja. Yang ketiga, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Yang terakhir, waktu dan tempat lebih efektif siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Dan berikutnya, kekurangan pembelajaran daring atau online adalah yang pertama, bagi mereka yang tinggal di lokasi infrastruktur komunikasi masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Yang kedua, sulit untuk mengkontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran, mana yang siswa yang tidak serius. Yang ketiga, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Yang terakhir, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan, entah itu komputer, laptop, dan lain sebagainya untuk pembelajaran online. Sekian jawaban ujian tengah semester strategi pembelajaran ekonomi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.